Perkenalkan, nama saya Shelby Chiquita Olivia dari kelas 10B akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Manfaat klasifikasi makhluk hidup memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, dan kita dapat mengetahui kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Tujuan klasifikasi makhluk hidup: yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Yang kelima, menyederhanakan objek studi sehingga mempermudah untuk kita pelajari. Yang keenam, mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Kingdom Animalia. Kingdom Animalia adalah istilah yang mengacu pada semua spesies di bumi. Kingdom ini mencangkup organisasi yang memiliki sel eukariotik, yaitu sel dengan sistem endomembran selubung inti dan organel. Ciri-ciri: yang pertama, tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua, bersifat motil atau aktif bergerak. Yang ketiga, mempunyai membran sel tetapi tidak memiliki struktur dinding sel. Yang keempat, bereproduksi secara seksual, yaitu membuahi sel telur dengan sperma kemudian menghasilkan zigot. Yang kelima, beberapa spesies bereproduksi secara aseksual melalui fragmentasi, pembelahan diri, ataupun pertunas. Yang keenam, bentuk tubuh spesies pada kingdom hewan sangat bervariasi, dari simetri bilateral, simetri radial, hingga asimetris. Klasifikasi Kingdom Animalia. Pengklasifikasian Animalia dibagi menjadi dua dasar, yaitu berdasarkan simetri tubuh dan berdasarkan keberadaan tulang belakang. Yang pertama, berdasarkan simetri tubuh. Berdasarkan simetri tubuh, Animalia terbagi menjadi dua bagian, yaitu radial dan bilateral. Animalia simetri radial memiliki bentuk tubuh yang tersusun secara melingkar, dan jika dipotong akan menghasilkan potongan tubuh dengan bentuk yang sama. Animalia simetri bilateral, bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya. Yang kedua, berdasarkan tulang belakang. Berdasarkan tulang belakang, Animalia terbagi menjadi dua, yaitu golongan invertebrata dan golongan vertebrata. Golongan invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan golongan vertebrata yaitu Animalia yang memiliki tulang belakang sehingga biasanya lebih kokoh. Ini adalah contoh dari Kingdom Animalia. Kingdom Plantae. Kingdom Plantae adalah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau autotrof. Ciri-cirinya: yang pertama, multiseluler atau mempunyai banyak sel. Yang kedua, autotrof, bisa membuat makanannya sendiri. Yang ketiga, eukariotik, sel yang memiliki membran inti sel. Yang keempat, terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. Yang kelima, hidup di daratan yang lembab atau perairan. Yang keenam, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Yang ketujuh, memperoleh makanan dengan cara fotosintesis. Yang kedelapan, bereproduksi secara seksual ataupun aseksual. Yang kesembilan, memiliki akar yang berguna untuk menyerap air dan memperkokoh tumbuhan. Yang kesepuluh, memiliki daun untuk mengumpulkan sinar matahari yang digunakan untuk menghasilkan glukosa. Yang terakhir, memiliki pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya yang disebut metagenesis. Klasifikasi jenis Kingdom Plantae. Kata tumbuhan pada organisme mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti dapat melakukan fotosintesis, menghasilkan selulosa dan multiseluler. Kingdom Plantae terbagi menjadi 3 divisi, yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku, Bryophyta tumbuhan lumut, dan Spermatophyta tumbuhan berbiji.
Filum Petridophyta atau tumbuhan paku. Pada umumnya, tumbuhan paku hidup di darat, terutama di daerah hutan hujan tropis. Tetapi ada beberapa jenis tumbuhan paku yang hidup mengapung di air. Petridophyta adalah tumbuhan yang memiliki batang, akar, daun sejati, dan berkembang biak dengan spora. Yang kedua ada Filum Bryophyta atau tumbuhan lumut. Bryophyta adalah sebuah tumbuhan peralihan antara tumbuhan berkomus atau komorfita dengan tumbuhan bertalus atau yang bisa dibilang talofita. Bryophyta mempunyai rhizoid kecil yang membuatnya dapat menempel di tanah. Bryophyta biasanya tumbuh di daerah yang lembab dan teduh. Filum Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Istilah spermatophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang berarti biji dan phyton berarti tumbuhan. Biji merupakan hasil dari pembuahan antara benang sari dan putik di bunga, serta menjadi cikal bakal dari individu baru. Ini adalah contoh dari kingdom Plantae. Kingdom Fungi. Jamur atau fungi bereproduksi secara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan dengan cara seksual pada Zygospora, Ascospora, dan Basidispora. Jamur atau fungi hidup di tempat-tempat yang lembab, air laut, air tawar, tempat yang asam, hingga kemudian membentuk lumut. Struktur tubuh jamur. Tubuh jamur tersusun atas komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu membentuk tubuh buah. Hifa sendiri adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Semua jenis jamur bersifat heterotrof, namun berbeda dengan organisme lainnya. Jamur tidak memangsa dan mencernakan makanan. Untuk memperoleh makanan, jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Ini adalah contoh dari kingdom fungi. Kingdom Protista. Meskipun bukan termasuk hewan, tumbuhan, dan jamur, namun anggota Protista secara morfologi ada juga yang mirip tumbuhan, hewan, dan jamur. Satu hal yang pasti dalam kingdom ini adalah seluruh anggotanya bersifat eukariotik. Organisme ini termasuk salah satu kingdom yang memiliki anggota yang cukup banyak. Ciri-ciri Protista. Yang pertama, organisme mikroskopis dan eukariotik. Yang kedua, uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga, aerob dan anaerob. Yang keempat, heterotrof dan fototrof. Yang kelima, habitatnya di daerah yang lembab. Yang keenam, hidup bebas dan bersimbiosis. Yang ketujuh, reproduksi secara seksual dan aseksual. Klasifikasi Protista. Protista dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu Protista mirip hewan atau protozoa, Protista mirip jamur, jamur lendir, dan Protista mirip tumbuhan atau alga. Protista mirip hewan atau protozoa. Protozoa juga organisme uniseluler dan memperoleh makanan dengan mengabsorpsi molekul organik yang terjadi secara intrasel. Alat gerak protozoa terdiri atas bulu cambuk atau flagela, kaki semu atau pseudopodia, dan bulu getar silia. Protista mirip jamur atau jamur lendir. Protista ini dikatakan mirip jamur karena kemiripannya dalam hal morfologi dan sifatnya yang saprofit atau sebagai pengurai. Ciri-ciri jamur lendir. Pada jamur, zigotnya tidak dapat bergerak atau immotil karena tidak memiliki flagela. Sedangkan pada jamur lendir, zigotnya dapat bergerak atau motil karena memiliki flagel. Protista mirip tumbuhan atau alga. Alga atau biasa disebut juga dengan ganggang biasanya berwarna hijau kecoklatan dan biasanya hidup di kolam atau tempat berair lainnya. Cara hidup alga biasa secara soliter dan berkoloni. Cara reproduksi ganggang juga secara vegetatif dan generatif. Ini adalah contoh dari kingdom Protista. Kingdom Monera.
Sebagian besar anggota Monera merupakan prokariotik, sehingga selain Monera, nama lain kingdom ini juga sering disebut dengan prokariota atau prokaryote. Sedangkan organisme yang sudah memiliki membran inti disebut dengan eukariotik. Ciri-ciri kingdom Monera. Yang pertama uniseluler, yang kedua autotrof dan heterotrof, yang ketiga prokariotik, keempat memiliki dinding sel, yang kelima tidak memiliki organel sel, keenam bereproduksi secara aseksual. Ini adalah contoh dari kingdom Monera. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih.